Selamat siang ladies, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya Olivia Setia ya. Dan Anda masih menyaksikan live Instagram Jawa Post Ladies Market 2022. Dan jangan lupa untuk Anda ladies catat tanggal dan tempatnya di mana, karena nanti kami akan ada exhibition khusus untuk Ladies Market nih ya, yaitu tanggal 3 sampai 6 November 2022 di Chameleon Hall, Tunjungan Plaza 6, lantai 5. Dicatat dan harus datang. Kenapa harus datang sih? Aduh ladies, harus banget datang karena banyak banget promo-promo ya. Dan perlu Anda ketahui kalau diikuti oleh 70 plus tenan brand nasional dan juga internasional. Ada skincare, ada beauty treatment, kosmetik, body care, hair care, makeup tools, fragrance, ada beauty supplement, beauty art, fashion, dan juga jewelry. Jadi kalau misalnya cewek-cewek mau cari apapun kebutuhan Anda gitu ya, semuanya akan ready di sana. Anda wajib banget datang tanggal 3 sampai 6 November. Lalu yang perlu Anda ketahui juga kalau Anda mampir di sana tuh free entry, feel free kalau Anda mau masuk di exhibition kami gitu ya. Dan banyak banget hadiahnya, ada free gift kami sediakan untuk kamu. Diskon up to 99%, 99% diskonnya, nggak kaleng-kaleng bukan? Buy one get one juga ada loh saat exhibition, oke? Dan yang paling penting juga nih, Anda juga bisa mendapatkan goodie bag dari banyak booth yang hadir di sana dan senilai ratusan ribu rupiah untuk 100 pengunjung pertama yang hadir. Sekali lagi boleh dicatat ya, kalau Anda bisa mendapatkan goodie bag senilai ratusan ribu untuk 100 pengunjung pertama, khusus di tanggal 3 sampai 4 November saja ya. Dan dengan cara update, gimana sih supaya bisa ngedapetin goodie bag itu? Anda update aja di Instagram story, suasana di exhibition itu seperti apa sih? Terus tag dan mention ya di @jawapost dan di @tunjungan_plaza. Secepat itu nanti Anda bisa dapat free goodie bag langsung dari kami, dari Jawa Post. Happy banget deh pokoknya ya ladies, kami akan tunggu kalian untuk langsung gabung nanti tanggal 3 sampai 6 November. Nggak bakal capek-capek nih, Olive bakal informasiin untuk kamu. Dan ladies, sekarang sesuai dengan janji kalau setiap harinya di live Instagram ini Olive akan mengundang banyak klinik kecantikan, banyak teman-teman tenan yang akan hadir dan akan berbincang-bincang seputar dari booth mereka gitu ya. Dan salah satu yang hadir di sini ada rekan-rekan dari The Lovely Clinic dan ada dokter cantik yang menemani saya hari ini, ada Dokter Vika Dewi Lestari. Halo dokter, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Dokter, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Banget. Ya. Dokter cantik banget sih. Saya dari tadi tuh udah ngeliatin Dokter Vika. Ini rahasianya apa ya? Kok bisa selencer ini gitu loh ya? Iya, yang pasti mensyukuri karunia yang diberikan dan juga melakukan perawatan itu penting gitu. Betul, saya setuju banget tuh. Dan kali ini kita juga akan berbincang dengan topik melindungi kulit dari paparan sinar UV. Dan untuk Anda ladies, kalau ingin memberikan pertanyaan pada Dokter Vika seputar topik ini, boleh banget langsung drop saja di kolom komentar gitu ya. Nanti di akhir segmen kita akan bahas bersama-sama. Kapan lagi kan Anda bisa konsultasi gratis secara virtual sama Dokter Vika, gitu kan? Oke, jadi langsung saja Dokter Vika, saya boleh tanya dong untuk The Lovely Clinic sendiri ini apa dan di mana gitu lokasinya, Dok? The Lovely Clinic ini sebenarnya asal mulanya itu didirikan oleh Dr. Chelsea di daerah Pasar Kembang di tahun 2011. Kemudian lambat laun karena semakin banyak ya pasien, akhirnya kita buka dengan nama The Lovely Clinic gitu. Dari 2011 itu dari pribadi menjadi 2014 mulai sampai sekarang. Dan lokasinya itu ada pusatnya di daerah Pasar Kembang. Gitu. Yang kedua ada di Manukan Lor, terus ada di Dharma Husada, sama ada di Rungkut. Gitu. Udah ada 4 cabang yang di luar ya? kota ada di Bekasi. Waduh, gitu. Iya, banyak cabangnya banyak. Karena kita buka banyak itu karena memang kunjungan tuh kan ramai sekali waktu di satu outlet gitu. Jadi akhirnya kita buka untuk membantu pasien biar nggak ngantri terlalu banyak gitu. Kita buka di Surabaya sampai 4 kan akhirnya. Iya bener, baik banget loh, Surabaya udah ada 4 cabang. Itu berarti kalau terlihat dari antusias banyak masyarakat ya, dan juga para wanita yang mempercayakan pada The Lovely Clinic. Iya, betul. Bangga deh ya. Nah dokternya juga orang Bekasi kelihatannya, Dok ya? Iya, ketahuan banget logatnya nih. Saya bukan asli Jawa sebenarnya, lamanya tinggal di Jakarta. Gitu. Iya. Dokter, tadi kan saya udah sempet nih spill nih, ini kenapa wajahnya dokter kok bisa selencer dan semulus itu. Menurut dari Dokter Vika, arti kecantikan itu sendiri tuh apa sih artinya? Cantik itu kan sebenarnya arti kata dasar dari cantik itu artinya indah dan menarik.
Tapi kalau kita lihat lagi kecantikan itu apa sih? Kecantikan itu dilihat dari 3 hal. Biasanya dari brain, beauty, behavior. Seperti biasa tahu ya. Iya. Oke. Nah, pigeon banget ya. Benar. Nah, brain itu kan dari kemampuan intelektualnya. Yeah. Kita akan lihat. Jadi orang dikatakan dia kecantikannya terlihat dari bagaimana dia bersikap karena dari intelektualnya dia untuk menanggapi kepintarannya itulah ibaratnya. Yang kedua itu dari behavior, perilaku dia. Perilakunya juga harus kecantikannya itu nggak boleh sembarangan bertindak. Perilakunya itu harus ada menghargai orang, harus yang gesturnya pun juga bisa kelihatan sama orang. Attitude gitu ya dok? Yes, attitude jadinya. Terus yang terakhir dari beauty-nya. Nah beauty ini yang paling dari kecantikan tuh yang paling menonjol pasti beauty dong pertama. Betul. Karena kan first impression orang kan pasti dari penampilan pertama awal melihat. Nah kalau misalnya dari beauty-nya itu kita juga harus melihat bagaimana kita menjaga penampilan kita, bagaimana kita merawat kulit kita gitu. Jadi memang 3 itu masih tetap penting banget ya. Iya, udah brain, standar biasa beauty, kita and dengar. behavior. Betul. Brain, beauty, sama behavior. Iya, itu memang udah mutlak banget bagi seorang wanita ya. Gak cuma wanita sih sebenarnya, laki-laki juga Laki-laki seperti juga, itu. ya? Karena kalau mau dilihat, tapi bukan kecantikan ya berarti. Handsome ya berarti. Yang penting menarik. Charming. Benar. Nah, charming atau menarik juga itu memang dilihat dari 3 hal itu juga, baik laki-laki ataupun perempuan. Gitu. Kalau cewek BBB, kalau ini BBC kalau cowok. Iya benar. Dok, tapi memang ya kalau misalnya udah mau pengen kelihatan cantik gini ya, kan kita juga harus banget ngerawat wajah ya dok ya. Betul. Nah ngerawat wajah ini banyak orang yang udah tanya nih sama saya dan juga banyak yang mulai aware. Ini penting nggak sih namanya krim pagi, krim malam, penting nggak sih dok? Nah, kalau dibilang penting atau tidak krim pagi sama krim malam, itu sebenarnya kita tuh mau apa tujuannya? Kita menggunakan krim malam tujuannya kan memang untuk mengobati dan menjaga kulit kita tetap lembut dan lembab. Yeah. Nah, mengobatinya apa? Mengobati dengan keluhan, misalnya flek. Sama keluhan jerawat itu kan kita mengobati biasanya dapatnya dari si krim malam pengobatan itu gitu. Nah kalau yang dibilang krim siang penting atau tidak itu yang dibilang penting, terutama krim siang karena harus melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari karena dia akan mengeluarkan sinarnya yang UVA, UVB jadi yang bisa membuat suatu masalah di kulit kita. Jadi nanti UVA itu apa, UVB itu atau kita bisa bahas gitu loh sebenarnya. Jadi kalau sinar UVA itu kan panjang gelombangnya tuh ada ukuran tertentu. Lapisan kulit itu ada tiga lapis. Jadi lapisan terluar epidermis, lapisan tengah dermis, sama lapisan terbawah hipodermis. Nah, di lapisan yang paling luar epidermis itu tempat produksi melanin atau zat warna kulit. Nah, si sinar UVB itu masuknya sampai ke epidermis. Nah, kalau si sinar UVA itu masuknya sampai ke dermis. Lapisan tengah. Lapisan tengah. Nah, yang mana dermis itu bisa tercapai itu ada proses yang namanya kolagenisasi kulit untuk anti-agingnya, karena ada kolagen dan elastin di situ. Nah, jadi kalau kita nggak menggunakan sunscreen yang broad spectrum atau yang luas gitu untuk menghalang proteksi dari mataharinya, akhirnya kita bisa mendapatkan masalah itu. Gampangnya gini deh, sinar UVA itu bisa menyebabkan aging skin. Jadi aging itu bagian tengah karena berhubungan sama kolagen. Kalau sinar UVB bisa menyebabkan burning. Jadi misalnya kayak orang kalau lagi berjemur matahari, after itu kan kulitnya kusam tuh, gosong gitu ya. Itu kena UVB-nya. Dia nggak menggunakan sunscreen secara benar gitu. Secara benar juga ada maknanya. Jadi nggak bisa seharian digunakan si sunscreen itu. Jadi saya udah pakai dari pagi, tapi nggak ngulang seharian. Sama aja fungsi sunblocknya hilang, sunscreen hilang gitu. Terus juga ada beda antara sunblock sama sunscreen. Jadi banyak sebenarnya hal. Tapi kalau dari The Lovely Clinic sendiri, apa memang juga ada pembedanya ya? Krim pagi, siang, sama malam? Gitu? Kalau di kita, krim pagi bahasanya itu krim pagi dan siang jadi satu gitu. Saya rasa di klinik lain juga sama sih, nggak mungkin ada krim pagi, siang sama malam. Repot. Paling krim itu ya krim pagi atau siang itu krim malam sama serum nutrisi gitu loh. Kalau pagi nih kadang ya dok, kalau saya di tempat lain nih ada nih harus pakai 4 jam
dibersihkan pakai lagi krimnya sama Nah nggak? itu dia maksudnya. Jadi rata-rata SPF atau Sun Protection Factor yang untuk melindungi dari sinar UV tadi itu rata-rata ambilnya 30 SPF-nya. 30, ada yang 15, ada Cukup yang ya dok 50. berarti 30 tuh? Cukup. Nah itu kita kenapa sih 4 jam? Iya. Nah, itu ada hitungannya gitu. Jadi gini, rata-rata kulit orang Indonesia merah kena panas itu 10 menit. Itu rata-rata kasarnya. Nah, 10 menit itu dikalikan SPF tadi, katakanlah 30. Jadi kan SPF 30 dikali 10 menit merah jadi 300 menit. Ya. Sama dengan 4 jam, 4 atau 5 jam. Itu ngulang. Jadi walaupun sudah ada, dia kan nggak bisa memblok terus gitu, nggak bekerja terus. Jadi harus di reapply. Tidak dengan cara langsung kasih, tapi dibersihkan dulu. Cuci muka dulu, dibersihin gitu ya? Jelas. Atau kalau misalnya di luar nggak sempat pakai micellar water, it's okay gitu loh. Jadi dibersihkan langsung dipasang lagi. Tapi juga syaratnya nggak yang habis pakai langsung keluar. Jadi perlu waktu tuh meresap dia 15 menit gitu. Paling cepat 15 menit. Gitu. Oh, jadi itu alasannya ya dok ya? Jadi kayak dikaliin sama 10 menit gitu dok? Iya, kita ambil rata-rata orang 10 menit merah. Tapi ada kok yang sangat sensitif, misalnya 5 menit udah gampang merah, ya itu berarti lebih cepat ngulangnya. Gitu. Dan sebenarnya nggak boleh kita sering-sering cuci muka juga sih. Takut kering ya dok? Yes, betul. Jadi merusak skin barrier kulit kita. Jadi perlindungan kulit yang harusnya ada ceramide atau pelapis pelembabnya sendiri alami dari kulit kita itu hilang. Gitu. Jadi harusnya nggak boleh sering-sering dan nggak boleh digosok. Kalau pakai apa ya, micellar water, kapas tuh jangan digosok. Bisa mati sering banget kayak gitu loh dok, seret dibersihin. Itu bisa merah, akhirnya bisa jadi flek. Gitu. Jadi itu nggak bagus ya. Jadi itu alasannya kenapa saya banyak fleknya gitu ya. Karena mungkin cara pengaplikasiannya tuh masih salah gitu loh. Cara mungkin juga aplikasi ladies juga yang betul. Sama ini mungkin cara pakai si sunscreennya nggak diulang. Itu banyak hal. Betul. Karena memang kadang itu kan apalagi dalam kondisi sudah make upan gitu loh dok. Kan pakai sunscreen dulu, after itu make upan. Lah kalau misalnya banyak ladies yang lagi kerja di kantoran gitu kan dok. Terus kan kalau mau membersihkan memang agak repot gitu ya dok ya. Terus gitu solusinya kadang seperti apa dok ya? Kan gini, kalau misalnya memang sudah bermake up, itu kan memang dia tercover. Jadi itu ada yang namanya sunblock, sama ada yang namanya sunscreen. Kalau yang sunblock itu dia memang ada bahan yang memang melapisi. Jadi hanya dia menangkisnya, jadi memantulkan sinar matahari. Nah, kalau si sunscreen itu sinar mataharinya diserap, terus akan diserap atau dicerna sama diserapnya, terus kemudian tidak membahayakan. Akhirnya gitu loh. Nah, dari si make up tadi itu bisa dengan sebagai sunblock. Si make up tadi. Cuman harus hati-hati apakah make upnya luntur atau ketebalannya berapa, itu juga harus hati-hati sebenarnya. Kayak gitu sih. Dok, tapi memang ada nggak sih sinar UV yang memang ada manfaatnya dan ada yang berbahaya gitu dok? Benar, sebenarnya ada. UV kan juga, sinar UV itu bukan cuma UVA dan D yang kita tahu. Ada UVC sebenarnya. Cuman UVC itu hilang setelah menyampai lapisan ozon gitu loh. Dan UVC yang belakangan ini yang sering digunakan adalah untuk sterilisasi ruangan. UVC yang di klinik-klinik tuh, kalau misalnya jangan takut corona, khawatir kita nggak apa-apa karena kita sterilin itu. Nah kita pakai UVC itu memang untuk membunuh kuman dan bakterinya. Nah cuman kalau kita UVC sampai kena ke kita nggak baik. Nah, yang bermanfaat memang sinar UVA, UVB itu ada manfaatnya, tapi dengan jam-jam tertentu. Karena dia akan salah satunya, fungsi dari si sinar matahari itu, UV itu adalah untuk menstimulasi vitamin D. Jadi prekursor dari vitamin D. Jadi yang bagus untuk tulang kita sebenarnya. Apalagi memang dulu saat hype-hype-nya banget zaman pandemi corona kan dia harus berjemur di atas jam 10 pagi ada isu seperti itu. Betul. Tapi emang kalau dari setiap sinar UV itu apakah memang dari setiap jam-jamnya tuh manfaatnya beda-beda dong? Beda-beda sebenarnya. Gitu manfaatnya beda-beda. Nah, kalau misalnya kita mau hati-hati dengan biar tidak menimbulkan flek, memang harusnya malah kita tidak berjemur yang di atas jam 9 ke atas. Harusnya udah langsung pakai sunscreen. Cuman kan kemarin yang kita berbicara corona itu harus berjemur, itu kan yang memang kulitnya yang harus tersentuh langsung. Nggak kena si sunscreen gitu. Jadi kan yang kita harus atur jamnya biar nggak membahayakan. Sama juga kayak musim hujan gini mendung. Nah itu kita ini ada yang penting nggak sih dok? Lah iya, musim hujan ini kadang kita merasa
udah nggak usah pakai sunscreen, mendung ini nggak ada matahari. Bener. Iya. Saya juga kayak gitu loh dok pikiran saya. Bener nggak dok ternyata? Jangan, harus pakai sunscreen. Oh, Tetap harus menggunakan. kan nggak ada matahari dong. Tapi kan tetap ada UVA, UVB yang memang tidak kasat mata. Bukan sinarnya yang kita lihat, tapi itu tidak kasat mata memang. Oke. Gitu. Dan Jadi sinar itu pun juga ngomong. didapatkan dari sinar handphone juga. Nah, di rumah ya, kita Iya, tuh perlu nggak menggunakan sunscreen. Biasanya itu banyak banget pertanyaan dari pasien, gitu kan. Dok, saya nggak pakai krim siang di rumah, lagian saya nggak kemana-mana. Benar. Pertama, kita tuh ada pantulan. Pantulan tuh bisa terjadi dari kaca, dari cermin, terus dari keramik. Itu mantul sinar mataharinya langsung. Ya ampun, Gitu. sampai gitu banget dong. Nah, yang kedua ada radiasi memang. Radiasi dari gelombang elektromagnet lagi seperti HP, layar TV, laptop kayak gitu. Jadi kita harusnya make. Oh, Gitu. ternyata gelombang bukan cuma gelombang takjil aja ya. Gelombang elektromagnetik juga ada ya. Iya, betul. Jadi harus pakai. Kadang itu yang kelewat situ. Gitu. Bukan cuma sunscreen sih sebenarnya, kayak kita punya krim. Kita itu ada bahan aktifnya. Jadi ada nutrisinya juga dan vitamin lain. Jadi nggak cuma sunscreen, pakai aja, aman. Oke, Gitu. jadi sekarang kan saya udah mulai tertarik banget nih. Wah, kelihatannya nih jangan-jangan nih krim dari The Lovely Cream nih pasti udah oke banget nih dari klinik Anda. Nah, kira-kira nih ada krim apa yang mau ditawarkan untuk para ladies nih? Nah ini di sini saya sih lagi pakai saya. Sunscreennya, krim siangnya ini namanya Dermalif BB Cream. Dia itu pertama kandungannya itu memang ada sunscreennya, memang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari kan. SPF-nya hampir 50 gitu. Kemudian dia ini ada soft foundation-nya. Gitu, jadi langsung bikin instant glowing gitu. Tapi nggak perlu khawatir, laki-laki atau perempuan yang mungkin tone kulitnya agak gelap itu nggak masalah dipakai karena memang warnanya natural, jadi juga nggak bikin belang antara wajah sama leher. Gitu. Nah ini juga ada kandungan dari ekstrak biji kedelai ya, jadi organik, kedelai organik. Nah yang fungsinya kalau misalnya kita baca-baca tuh ya, kandungan dari kedelai ini sifatnya dia antioksidan kuat, yang mana untuk kulit kita menutrisi dari radikal bebas tadi. Jadi sifatnya sebagai antioksidan. Yang kedua, dia memang untuk antiinflamasi juga. Antiinflamasi itu adalah anti peradangan di kulit kita yang kalau kena matahari kadang merah gitu. Terus juga ini sifatnya memperbaiki skin barrier kulit yang rusak tadi. Yang kalau kena panas gampang merah, itu skin barrier kulitnya terlalu sensitif. Ini bisa kandungan itu memperbaiki. Jadi pembedanya di situ. Sama nggak masalah walaupun dia foundation, ini nggak masalah untuk kulit yang berjerawat. Oh, jadi untuk semua all type skin bisa ya? Karena sifatnya non komedogenik gitu. Nggak masalah sama sekali. Gitu. Nah, kalau misalnya masih ada jerawat aktif gitu, it's okay pakai ini? Nggak masalah ya? Nggak masalah gitu. Dan untuk ibu hamil aman. Busui juga aman. Ibu hamil aman apalagi. Iya. Wah, ini aman banget loh ya. Oke. Saya udah mulai penasaran apakah jadi ini cuma satu tipe aja gitu dok dari 4 ini? Apakah beda-beda gitu? Cuman satu macam, warnanya natural gitu. Warnanya natural. Saya pikir ini warnanya transparan. Saya boleh lihat ya dok ya? Boleh, silakan. Nah, ini dia produknya namanya Dermalif BB Cream. Ya, betul. Nah, ini memang favoritnya di klinik sih. Jadi kalau kita pakai, nggak dikasih bedak pun, itu sudah glowing kelihatan. Udah kayak ke cover gitu wajahnya. Semakin kita beraktivitas. Saya buka boleh dong, izin ya dok. Semakin kita beraktivitas, itu semakin melekat, semakin bagus hasilnya. Iya loh. Oh, ini kandungannya ada SPF-nya berapa nih dok? Hampir 50. Terus, wow, ini nih udah kayak foundation kan warnanya? Ini walaupun ada soft glitter, tapi masih natural look. Jadi laki-laki pakai ini ya, pasien saya yang butuh ya, itu nggak ada masalah dan nggak belang. Saya boleh coba di tangan saya dok ya? Boleh. Kalau cewek begitu ya dok, dicoba dulu. Apakah cocok sama warna kulit aku? Kadang, oh iya natural banget, jadi bisa kayak nyatu gitu loh sama, nggak kelihatan bedanya kan, ladies? Oh iya ini cakep banget loh dok. Dan kelihatan kayak ada ini loh, sparkling gitu loh ya. Betul. Karena ada soft glitter juga. Dan dia itu nggak komedoan jadinya. Karena sifatnya memang non komedogenik, makanya aman buat jerawat. Ini satu ukuran saja dok? Iya. Ini 10 gram. 10 gram.
Baik, ini biasanya kalau dipakai untuk pagi, siang aja atau gimana penerapan ini? Pagi, siang, mau pergi di malam hari butuh. Oh, malam juga bisa? Iya, karena kan krim malam tidak dipakai mentang-mentang krim malam ya, pakai di malam hari dia keluar tuh pergi. Iya, gitu. bener-bener. Nggak boleh, khusus tidur aja krim malam. Gitu. Kalau misalnya maaf nih kayak orang yang kerja di rumah sakit shift malam, dibalik. Jadi pada saat dia bekerja pakainya krim siang, pada saat dia tidur di rumah pakainya krim malam. Gitu, dibalik kondisinya. Oh, oke. Ini bisa membantu sekali sih untuk Anda yang kerja kantoran gitu kan ya. Yang nggak mau ribet, jadi udah ada UV protection-nya. Betul. Lalu juga bisa mengcover ya namanya Jadi, wajah-wajah, ya kan lebih cerah juga nanti ya dok ya. Instant glowing. Instant glowing. Dok, tapi ntar ke depannya nih apakah bisa kelihatan akan paten terus glowing gitu kelihatan sampai berapa bulan ke depan? Biasanya dok. Semakin kita beraktivitas, ini semakin kita kan mengeluarkan keringat biasanya kan secara nggak langsung di pori-pori kita sendiri. Itu semakin melekat dan kelihatan lebih bagus malahan, makin glowing kelihatannya. Kalau ditanya dia mencerahkan wajahnya, memang tetap butuh proses ya. Tergantung kita menggunakan krim malamnya cepat apa enggak, nanti bahan kualitasnya, pemutihannya gitu. Terus paparan matahari berulang atau tidak, kayak gitu banyak hal. Tapi kalau dibilang ini bisa mencerahkan, iya. Bisa mencerahkan kalau dirutinkan gitu. Ini dokter udah pakai juga berarti? Ini dokter kasih tambahan foundation lagi nggak sih dok? Enggak ya? Enggak, saya cuma ini aja. Terus sama saya sukanya pakai bedak tabur karena kan kadang ada orang yang suka mengkilap. Saya tidak suka mengkilap gitu. Cuman tabur tapi di area T saja. Karena saya tipikal area T yang agak sedikit berminyak gitu. Yang lainnya enggak. Jadi bisa dikatakan kalau ini tuh udah kompleks banget ya, ada soft whitening-nya juga, ya kan? Betul. UV protection ya, nggak usah repot-repot. Dan kemasannya pun juga buat traveling juga oke banget gitu ya, nggak repot-repot banget gitu loh ladies. Dan saya udah penasaran banget dengan kandungannya, apakah ini sudah certified BPOM halalkah? Sudah BPOM, sudah BPOM. Jadi produk ini ada di online. Maaf suara saya. Nggak apa-apa. Oh, udah ada di marketplace gitu kali ya? Sudah ada. Jadi The Lovely Clinic ini memang produk-produknya kan BPOM. Jadi bisa dilihat sendiri ada di Shopee, ada di TikTok, banyak. ada di mana lagi ya, di Bukalapak, di Tokopedia, ada 6 online shopnya yang itu ada. Oke, jadi sekali lagi di sini Anda nggak usah malu-malu karena ini untuk semua jenis kulit. Laki-laki pun juga bisa loh ya biar kelihatan lebih glowing, dan saya juga kelihatannya butuh banget nih dok, karena memang ya namanya perempuan ya harus tetap kelihatan, mau beli bakso aja harus kelihatan cetar gitu kan ya. Ya namanya kulit harus tetap kelihatan glowing dan sehat, itu yang paling penting dong. Betul. Ya karena balik lagi orang melihat kita tuh cantik, penampilan kita bagus kan dari first impression. Iya, setuju. Gitu. Mau beli bakso aja ya harus cantik gitu. Bener-bener. Nah, tadi juga mengenai Dermalive BB Cream ini mengandung anti DNA damage. Iya, yaitu yang tadi saya bilang dari fitosannya atau dari yang kedelai organik tadi, yang dia fungsinya memang anti-inflamasi, anti peradangan, terus ada sifatnya dia sebagai antioksidan juga, dan yang terakhir memang memperbaiki tekstur kulit yang akibat kerusakan dari sinar UV. Karena memang bisa membuat DNA kulit itu rusak. Gitu. Dok, biasanya boleh digunakan anak umur berapa sih? Start dari umur berapa biasanya? Anak SMA 17 tahun apakah sudah boleh? Nggak ada masalah loh. Oh, nggak masalah ya? Sebenarnya ini krim siang tuh nggak ada masalah. Tapi yang harus dilihat bahwa penggunaan sesuai umur itu dari krim malam. Karena pengobatan itu adanya di krim malam. Gitu. Jadi kalau ini umur berapa aja boleh. Oke deh, siap. Kalau gitu dok, sekarang kita mau coba beralih sama beberapa pertanyaan yang udah masuk di sini dok ya. Boleh ya dok ya? Boleh. Kita akan langsung saja bahas ini dari @Vanatirta. Soalnya pasti suka make upan kalau pagi, harus sunscreen dulu atau gimana ya dok? Nah gini, kalau misalnya kita mau menggunakan make up itu memang sunscreen itu harus paling terakhir kan. Cuman kalau dari serum loh ya, dari serum, dari vitamin-vitaminnya baru sunscreen terakhir. Nah kalau mau make up berarti kan pemakaian bedak ya. Iya betul. Tinggal di bedak aja sih. Tinggal di bedak sama ya pelengkap ya, apa blush on kayak gitu.
Jadi ini udah cukup. Sesimpel itu berarti Dok ya? Iya dong. Sesimpel. Jadi nggak perlu lagi abis udah pakai ini saya perlu pakai foundation lagi nggak perlu. Nggak usah. Udah ada soalnya. Iya benar-benar udah nge-cover banget ini. Iya. Jadi pasien saya tuh misalnya dok saya perlu sunscreen yang buat undangan dong dok. Iya ini ada. Gitu. Iya benar ada. Soalnya kita kan ada beberapa tipikal sunscreen. Nah yang ini kebetulan yang ada foundationnya. Nah dia suatu hari saya mau yang ada buat undangan buat acara. Ada bedak padatnya nggak? Mending ini aja sekalian biar glowing. Bagus hasilnya benar. Oke. Dan ini paling best seller di The Lovely Clinic berarti Dok? Iya betul. Karena sesimpel itu. Iya, betul. Nggak pakai ribet. Nah, udah kejawab ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kalian udah penasaran banget nih bentuknya seperti apa sih sunscreen, kadang kan ada yang transparan atau warna putih. Ini enggak loh ladies ya. Ini benar-benar udah kayak foundation yang bisa kalian pakai make upan, mau kondangan kayak begitu modelnya. Dan ini ada kandungannya UV protection SPF-nya 50. Betul ya, Dok? Mendekati 50. Dan mendekati ini 50. Matte ya. Jadi maksudnya enggak lengket, enggak bikin berminyak. Gitu. Dipakai semakin beraktivitas semakin nempel. Bagus. Udah mulai tertarik ya. Sama, saya juga pengen ya. Oke, next question ini dari @renata_helia. BB creamnya apa cocok untuk kulit berjerawat ya Dok? Oh, tadi saya udah tanya ya Dok ya. Udah cocok banget nih, nggak masalah. Karena juga saya kondisi ini banyak banget ya namanya jerawat aktif Dok. Tadi memang itu pertanyaan pribadi dari saya sih sebenarnya ya. Ternyata aman ya Renata, terjawab ya. Next question ini dari Atusyo. Apa masih perlu pakai sunscreen lagi sebelum pakai BB cream itu Dok? Tidak kan perlu. itu BB creamnya udah ada SPF-nya. Yes, tidak perlu. Jadinya tidak perlu. Satu sudah mencakup semuanya, aman. Singkat, jelas dan padat bukan ya? Next dari Dindul. BB cream ini penggunaannya setelah apa ya Dok? Stepnya setelah skincare-an? Ya. Jadi ya balik lagi tadi, setelah skincare berupa serum atau nutrisi krim yang memang untuk nutrisi aja, terus baru ini yang paling terakhir. Gitu. Tapi kalaupun misalnya ada pilihan krim lagi, nggak usah, cukup serumnya aja, terus baru yang krim terakhir ini. Gitu. Karena krim ini juga ada nutrisi plus sunscreennya, plus sudah foundation. Wih, gitu. Ini cuma satu ukuran aja Dok? Iya. Mau yang lebih gede? Iya dong. Dikali 2. Oh iya benar-benar. Itu gede. Saja nih. Ini dokter atau marketing sih? Ada juga pertanyaan dari Renata_helia. Kak, cocok nggak ya dipakai wajah yang berminyak? Untuk finishing BB creamnya apa? Oke, kalau yang untuk berminyak ini cocok aja. Cuman kembali lagi, biasanya kalau orang berminyak kan maunya terakhir ada sentuhan dari si bedaknya biar lebih stabil gitu. Jadi boleh ditambahin bedak tabur cukup kok. Ini karena sudah mengcover banget. Gitu. Udah nge-cover banget. Nah, kalau misalnya Anda di sini nih ladies ya, udah pengen dibawa pulang satu aja asal nggak ketahuan sama dokter Vika. Karena cuma 4 di situ. Mas Bima, saya satu dong Mas Bima. Dok, sekarang saya mau tanya nih, harganya nih berapa sih Dok? Harganya saat ini harganya Rp150.000. Dan memang lagi diskon 15% sampai akhir bulan ini. Nah, untuk yang di booth nanti pada saat acara, saya belum rahasia. Saya belum bisa bocorkan. Mas Bima ngasih nih dokter. Saya sampai nengok loh ke situ. Boleh nggak? Kasih tahu dong. Masa nggak boleh kasih tahu? Tapi kira-kira potongannya sampai berapa persen nanti di exhibition? Kurang lebih. Rahasia tetap. Tapi kalau mau bulan ini datang aja ke klinik, diskon 15%. Oh nggak mesti di klinik kan? Tadi saya bilang ada yang di online juga. Jadi bisa di marketplace mana aja yang dari The Lovely tadi, itu tetap diskon 15% dari 150.000 tadi. Dok, nanti kalau misalnya para ladies udah datang nih ke booth-nya The Lovely Clinic, ini mungkin ada promo atau ada free consultant apakah yang disediakan nanti? Nah, nanti di situ kita akan ada dokternya dan akan ada promo menarik memang baik dari produk ataupun tindakan. Karena kita tidak cuma hanya produk, kita juga ada tindakan. Dan tindakan kita ini dan produk kita ini perawatannya bukan hanya muka, wajah, tapi semua dari wajah dan tubuh gitu. Yang untuk tubuh ada kayak hand body-nya ada. Nah, untuk perawatan tubuh juga bukan cuma whitening, acne ke arah situ bukan, tapi kita juga ada slimming.
gitu. Jadi datang aja, lihat aja promonya apa. Tuh datang aja, lihat aja tuh promonya ya. Datang Iya. menghampiri Dokter Vika dan paling penting Mas Bima, sepik-sepik tipis boleh lah. Dokter Vika Nanti di sana bisa cek kulit gratis juga kok. Oh, bisa juga ya. Bisa cek kulit gratis. Free konsultasi juga ya, Dok? Free konsul lah pastinya. Masalahnya nggak boleh. Oh iya boleh dong. Iya. Yaudah kalau gitu nih ladies, tidak ada alasan ya kalau Anda direct mampir dari The Lovely Clinic, dapatkan promo gila-gilaan yang super gede banget untuk Anda 3 sampai 6 November 2022. Jangan lupa nih boothnya nomor berapa dokter, inget nggak? 13-14. 13 dan 14. Wah, 2 booth loh. Langsung mampir ya. Diserbu nih sunscreen-nya nih 150.000. Wah, top banget Marco top. Kalau gitu. Iya, diskon. Diskon pokoknya rahasia, langsung datang aja. Iya. Dokter Vika terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Sehat selalu untuk dokter. Ya, Cantik terus dokter ya. Nanti saya mampir di sana ya. Yes, ketemu ya nanti di Iya, sana. siap. Kalau gitu ladies jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kami akan mengajak tenan-tenan yang lainnya untuk langsung memberikan informasi penting nantinya. Tetaplah bersama dengan kami hanya di Jawabos Ladies Market 2022. Sampai jumpa, Dokter Vika. Sampai jumpa. Bye.